بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fi din rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang tak terhitung dan sungguh di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan sampai pada hari ini untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan, terkhusus puasa dan beberapa ibadah yang lain. Kita sekarang pada tanggal 25 bulan Ramadan 1446. Ini berarti kita dalam beberapa hari lagi akan masuk ke bulan Syawal. Ya. Apa maknanya ini? Saya bilang tadi masuk bulan Syawal. Mungkin terlintas banyak pikiran ya. Ada yang senang, wah hari raya ini. Kan begitu. Tapi ada juga yang sedih. Waduh, Ramadannya habis. Nah. Terus kita masuk yang senang apa yang sedih ini. Atau campur antara suka dan duka. Ya. Kemungkinannya begitu ya. Kalau kita hanya senang saja, tidak ada sedihnya. Ini pertanyaan buat kita. Apa kita pengen segera lepas dari Ramadan? Ya. Tapi kalau kita sedih saja nggak ada senangnya, ya kurang wajar juga. Masa hari Lebaran, ya tidak ada rasa senangnya. Jadi memang suka dan duka, ya. Ada senang karena berhasil, alhamdulillah menjalani kewajiban kita dan masuk pada hari raya yang itu memang hari bahagia. Namun di sana juga ada duka karena kita lepas dari hari-hari yang indah penuh berkah, yaitu Ramadan. Nah, pada hari-hari yang tersisa ini, ya kemungkinannya 5 hari lagi, ya. Kita memang harus betul-betul memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita di penghujung, ya, tinggal beberapa hari. Apalagi seperti yang kita ketahui, di hari-hari inilah kemungkinan terjadi malam Lailatul Qadar. Ya, seperti yang Nabi katakan pada 10 hari terakhir, pada malam-malam yang ganjil. Namun terkhusus lagi yang paling diharapkan terdapat padanya Lailatul Qadar adalah malam 27. Ya, walaupun tidak berarti hanya
pada malam 27 di setiap tahunnya. Namun ulama rahimahumullah mengatakan itu yang paling diharapkan terjadi padanya Lailatul Qadar. Maka kita mesti memanfaatkan sebaik-baiknya dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Kita menghidupkan malam-malam untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa, untuk berzikir, untuk beramal soleh yang bisa kita lakukan di malam-malam tersebut. Tentu di siangnya kita berpuasa dan juga tetap tentunya melakukan amalan-amalan yang baik selama ibadah puasa. Juga kita berupaya ya di siang hari itu melakukan hal-hal yang bisa mendukung kegiatan di malam hari kita. Ya, walhasil siang dan malam kita upayakan untuk melakukan amal-amal yang baik, menjauhi dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi pahala kita, apalagi hal-hal yang sifatnya hal yang melalaikan atau bahkan maksiat ya. Kita walhamdulillah kalau di rumah saja mungkin terkendali ya. Kita bisa beribadah, kita bisa menjauhi hal-hal yang kurang baik. Tapi begitu kita keluar ke jalanan ya sudah, itu seperti itulah kondisi di luar. Ala kulli hal, intinya kita untuk mewujudkan suatu amal yang baik memang dua hal yang harus kita tempuh. Melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi yang tidak baik dengan menjauhi sarana-sarana atau tempat-tempat yang menyeret kita kepada yang tidak baik itu. Ya. Tidak kemudian kita yang penting tidak melakukan yang tidak baik walaupun kita dekat dengan hal-hal yang bisa menyeret kita kepada yang tidak baik. Nah, ini hampir dikatakan sangat susah. Ya. Kita mau menjauh yang tidak baik, tapi kita ibaratnya diseret sana sini untuk berbuat yang tidak baik. Ya berat sekali. Dulu saja ketika ya Nabi SAW mengabarkan akan datangnya Dajjal, ya, dan Nabi memberi tahu ciri-cirinya Dajjal. Nabi tidak membiarkan umatnya, silakan kalian lihat, tahu kan ciri-cirinya, ya, jangan ikuti, walaupun kalian dekat. Bukan begitu. Tapi kata Nabi SAW, siapa yang mendengar adanya Dajjal, dia harus menjauhi. Ya. Jadi sekalipun kita sudah tahu itu Dajjal, itu ciri-cirinya, kita juga harus menjauhi. Kenapa? Nah, ini yang kita maksudkan tadi. Ya. Kalau kita sudah tahu itu buruk, lalu kita dekat, siapa yang bisa menjamin kita selamat dari yang buruk, tergoda, tertipu ya, dengan yang buruk itu? Makanya jauhi saja tempat yang buruk. Jauhi saja fasilitas yang buruk. Nah, kita akan lebih selamat. Nah, itu bimbingan dari Nabi SAW. Dan kenyataannya, banyak orang yang tadinya beriman, karena mendekati Dajjal, pengen tahu, penasaran, ya kena akhirnya dengan godaannya. Walaupun dia sudah tahu. Makanya kata Nabi, falyan'a anhu. Ya, kalau nggak salah beliau mengatakan begitu, jauhi. Nggak usah dekat-dekat. Nah, begitu. Nah, kita ambil pelajaran di situ. Kita sekarang puasa, kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, mesti keluar rumah, keluar lingkungan yang aman, tentram, ya nggak usah. Ya. Soalnya kalau kita keluar-keluar ya sudah,
sulit kita mau menghindari sesuatu yang tidak baik itu. Nah, ini sekedar mengingatkan ya saya sendiri dan antum semua untuk betul-betul menjaga ibadah kita di hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Namun pembahasan kita seperti yang mungkin diumumkan dalam poster bahwa bagaimana kita beristiqomah selepas bulan Ramadan. Ya. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Ya. Karena kita beribadah di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah ini ya bukan khusus untuk Ramadan ya. Ibadah kita itu bukan ibadah musiman ya. Sekedar di waktu itu kemudian selesai. Bukan. Ibadah yang dimaukan dari kita itu adalah ibadah yang berkesinambungan. Bukan ibadah musiman. Tapi ibadah yang berkesinambungan. Ya. Makanya kata ulama rahimahumullah ketika mengingatkan kita tentang hal itu, kata mereka, ya, Rabbu Ramadan huwa Rabbu ghairiha minasyuhur. Atau kalimat yang semakna dengan itu. Rabb Ramadan itu juga Rabb semua bulan-bulan yang lain. Jadi kamu ibadah kepada Allah yang punya Ramadan ini, dia juga yang punya bulan-bulan yang lain. Artinya jangan kamu hanya fokus ibadah di bulan Ramadan kepada Allah, sementara di bulan yang lain tidak sungguh-sungguh. Ya, bulan yang lain itu Rabbuha, Rabbnya juga Allah Azza wa Jalla. Sama saja. Nah, karena tadi kita ingatkan bahwa ibadah kita bukan ibadah musiman. Khusus Ramadan. Selain Ramadan, berhenti. Ya, tidak ada lagi semangat untuk ibadah-ibadah yang sudah rutin kita laksanakan di bulan Ramadan. Memang tentu ada beda dari sisi tentu beberapa hal ya. Ya jelas ada bedanya. Hanya saja inti daripada ibadah tersebut ya harus kita jaga. Makanya misal ya tentang sholat tarawih. Walhamdulillah seperti yang kita ketahui ya, seperti yang kita ingatkan juga bahwa apa namanya kita di bulan Ramadan ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sholat malam bisa tiap hari 11 rakaat. Ya, tarawih rata-rata insya Allah full kan, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lupa, nggak ada yang ketinggalan, rata-rata begitu. Dan kita lakukan dengan mudah, ringan, enteng. Ya. Ya. Ibaratnya kadang semangatnya masih ada, sholatnya sudah habis, ya kan? Kadang seperti itu. Tapi begitu keluar Ramadan, terasa berat. Ya, terasa berat. Nah, kembali kepada bab kesinambungan tadi, ya. Nabi pernah mengatakan kepada seorang sahabat, Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yakumul lail, thumma tarakahu. Ya. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti fulan itu. Dia itu dulu rutin sholat malam. Kemudian sudah dia lepas, dia tinggalkan. Nah, apakah kita akan
jadi seperti orang-orang yang sudah Nabi singgung tadi. Ya. Tentu kita nggak ingin. Itu kan jadi contoh baik atau contoh jelek? Contoh jelek kan? Dulu sregep ya, rajin sholat malam, kemudian berhenti. Jadi contoh jelek. Makanya Nabi katakan, jangan seperti dia kamu. Nah, kita ini mau bagaimana ini sekarang? Ya, tentu kita nggak ingin menjadi orang yang diambil pelajaran darinya. Kata orang Arab, kamu itu jangan menjadi orang yang dijadikan pelajaran orang lain. Jadilah kamu orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Ya, gitu. Jangan jadi orang yang dijadikan pelajaran oleh orang lain. Jadilah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Nah, namun barangkali saat kita bicara seperti ini, kita pun bertanya-tanya pada diri kita. Bisakah kita continue istiqomah seperti di bulan Ramadan? Ya. Ya, berat ya. Berat. Ya. Namun tidak berarti kemudian kita menyerah. Kita bisa melakukan walaupun tidak seperti di bulan Ramadan. Artinya apa? Ya. Ya, alhamdulillah salat malam itu enggak wajib ya kan? Kalau diwajibkan, wah, mau bagaimana itu? Ya. Makanya Nabi saat di bulan Ramadan salat jamaah tarawih, beliau enggak tiap hari. Kalau enggak salah cuma 4 kali Nabi itu. Kenapa? Nabi khawatir. Khasyitu an yufradha alaikum. Saya takut kalau itu nanti diwajibkan atas kalian. Alhamdulillah. Ya. Nabi seperti yang Allah katakan. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Harisun alaikum. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim. Nabi itu yang berat bagi umatnya, berat bagi beliau. Jadi beliau, kalau beliau sudah ya tiap hari sholat malam wajib bagi beliau. Tapi beliau melihat umatnya nggak mampu. Maka beliau khawatir jangan-jangan kalau dirutinkan nanti malah jadi diwajibkan. Maka beliau hanya beberapa kali. Walhamdulillah. Ini bagi kita memang betul-betul menjadi suatu kemudahan. Di dalam suatu riwayat Nabi juga mengatakan laisal witr bihatmin kahyatil maktubah. Bukanlah witir itu suatu kewajiban seperti sholat fardu. Ya. Nah, ini satu kemudahan bagi kita. Namun kembali kepada bab kesinambungan tadi, ya kita berusaha menjalankan. Ya, walaupun nggak full 11 rakaat misalnya, alhamdulillah ada keringanan, ya kan? Boleh berapa? 3 rakaat, boleh 5. Bahkan andai cuma 1 itu juga boleh. Nah sekarang bagi kita yang sudah biasa, mungkin bapak-bapak ya biasanya rajin-rajin sholat malam, alhamdulillah. Ya, ini yang masih muda-muda, apakah juga seperti itu? Ada juga bapak-bapak yang muda-muda ini. Ya. Nah ini menjadi suatu ya kalau anak muda bilang tantangan. Bisakah kita rutin sholat witir tiap malam? Ya, sebagai kelanjutan daripada tarawih kita di bulan Ramadan. Ya. Nah, coba nanti malam Id sudah. Nggak usah jauh-jauh.
Ramadan besoknya langsung malam besoknya. Malam Id sudah. Ya, coba aja lihat. Kita masing-masing melihat diri kita. Ya, saya nggak mengatakan saya ya begitu berat. Ya. Nah, kemudian 2 hari, 3 hari, nanti akhir bulan Syawal gimana? Ya. Kita berharap tetap continue ya, tapi mesti itu rasa berat atau bahkan bolong-bolongnya itu ada. Ya. Tapi sekali lagi harus bertekad. Ya, alhamdulillah. Kalaupun, waduh, 3 rakaat kok berat ya sudah 1 rakaat sudah. Ya. Wah, ini mau bangun malam susah. Sudah awal malam. Jadi saking dimudahkannya ya. Bilangannya bisa 1 saja bisa. Waktunya mau ba'dal isya pun boleh. Ya, jadi saking dimudahkan. Ya. Kondisi suasana memang lebih berat, tapi dari sisi ininya dimudahkan. Nabi SAW kana yaqumu min awwalil laili wa awsatihi wa akhirihi. Ya kan? Jadi Nabi awal malam, tengah malam, akhir malam. Dan Nabi berkata kepada Abu Hurairah, ya kan? Wasiatnya apa? Wa an utira qabla an anam. Beliau wasiat kepada saya untuk sholat witir sebelum tidur. Ya. Nah, jadi silakan mau pilih waktu yang mana. Sebelum subuh, akhir malam, atau tengah malam, atau daripada nanti nggak bangun, sudahlah ba'dal isya saja langsung boleh. Ya. Ya. Walaupun sedikit. Yang penting itu apa? Continue. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW bahwa innallaha yuhibbu al-'abd idza 'amila 'amalan ahabbul a'mal, kata Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling dicintai Allah itu yang paling kontinu walaupun sedikit. Ya, yang paling kontinu walaupun sedikit. Ya. Nah, itu. Jadi misal ya kita mesti punya planning ya, punya planning dan punya azam tekad. Saya sudah tak 3 rakaat sajalah witir. Coba istiqomah dengan 3 rakaat itu. Ya, diusahakan. Nah, yang mungkin sudah biasa 3 rakaat, Anda mau meningkat jadi 5 rakaat. Ya, diusahakan rutin. Ya. Mungkin yang sudah biasa 5, Anda usahakan meningkat jadi berapa? 7. Ya. Diusahakan rutin. Dan begitu seterusnya sampai 11. Ya. Itu lebih baik walaupun tadi bilangannya nggak banyak, namun rutin. Daripada Anda mau 11. Habis itu besok libur. Ya. Besok, wah ini capean. Nanti sajalah. Akhir malam, bablas. Ya. Dan begitu seterusnya. Jangan. Mendingan sudah. Kalau bisa 3 tapi terus. Ya. Atau waduh 3 pun nggak bisa, cuma 1. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Tapi usahakan continue. Mungkin tahun depan 3, tahun depannya lagi. Setahun nambahnya tiap tahun sekali. Ya. Ya, dan seterusnya. Tidak apa-apa. Ya. Nah, ini bab sholat ya. Dan seperti yang tadi saya katakan ya, ibadah kita ini ibadah yang berkesinambungan. Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang selalu ya. Walladzina hum 'ala salatihim
yuhafidun. Dan mereka orang-orang yang menjaga sholat. Yuhafidun itu menjaga. Artinya, ya tadi, continue. Di dalam ayat yang lain kan, ala sholatihim daimun. Ya kan? Terus menerus dalam sholatnya. Hafidhu ala sholawat. Jadi, jagalah sholat. Ini artinya apa? Ya tadi, mudawamah. Kesinambungan. Ya, kesinambungan di dalam melakukan ibadah-ibadah. Ya. Kemudian, itu kalau bab sholat. Sekarang bab puasanya. Puasanya, alhamdulillah juga Allah mudahkan Ramadan ini tiap hari kita puasa dan nggak ada masalah ya kan. Enteng-enteng saja, nggak ada beratnya. Ya, nggak ada beratnya. Bahkan sebagian mungkin kelewatan sahur juga masih kuat biasa. Puasa nggak ada masalah. Sebagian sahur mungkin cuma 1 gelas air, ya jalan puasa ya nggak berat juga. Atau 1 butir kurma, ya 3 butir atau lebih atau kurang. Walhasil Allah beri kemudahan dan keringanan untuk kita jalani puasa ini selama bulan Ramadan. Nah, sekarang bagaimana dengan kesinambungan kita untuk melakukan puasa di luar Ramadan. Nah, ini yang sedang kita bahas. Bagaimana kita bisa continue. Ya. Nah, di dalam hadis Nabi, selepas Ramadan langsung kita dianjurkan untuk puasa Syawal. Ya. 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyami ad-dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dari puasa Syawal, dari bulan Syawal, maka itu seperti puasa 1 tahun. Ya. Nah, ya coba kita jalani, ya kan? Insya Allah rata-rata menjalani. Ya. Walaupun macam-macam cara menjalaninya. Alhamdulillah juga ada keringanan. Nggak harus hari raya kedua, tanggal 2 Syawal mulai. Wah, itu berat-beratnya itu. Ya kan? Makanan macam-macam, ya, bertamu, datang tamu, ya, kue banyak, wah, sudah berat. Ya. Ada yang langsung memang ya melakukannya, yang jelas itu yang nggak boleh kan tanggal 1-nya, ya. Karena hari raya tidak boleh berpuasa. Tapi berikutnya tanggal 2 sudah boleh. Ada yang mungkin dipisah-pisah mengikuti puasa Senin Kamis, ya boleh juga, ya. Atau sesempatnya boleh juga. Namun kadang-kadang ya sudah di ujung Syawal, ya, ya saya juga kadang seperti itu. Ini sudah tinggal 6 hari, ya. Jadi sambil kaget mau puasa Syawal, ternyata tinggal 6 hari ini. Jadi seolah-olah dipaksa harus mulai. Kapan lagi? Nah, artinya bahwa itulah perbedaan kita di Ramadan dan selain Ramadan. Ya. Ternyata di Ramadan ini luar biasa Allah berikan kemudahan. Ibarat kalau di umum di bab ekonomi ya, kayak kita beli sesuatu ada subsidi dari pemerintah. Enteng ya kan disubsidi. Coba tanpa subsidi. Beli bensin, wah mikir aja beli bensin tanpa subsidi, ya kan? Nah, kalau disubsidi enteng. Nah, kita di bulan Ramadan itu ya ya mirip-mirip seperti itu. Allah betul-betul bantu kita. Karena ternyata di bulan Syawal saja kadang kita
mau puasa sudah di ujungnya. Ya, begitu. Namun bagaimanapun diusahakan. Ya, tetap diusahakan. Syukur-syukur lebih daripada puasa 6 hari itu. Kembali ke kebiasaan. Sebagaimana mungkin sebagian orang memang sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis, atau terbiasa puasa Daud, atau terbiasa 3 hari dalam sebulan. Ya, di luar 6 itu juga bisa. Nah, nanti setelah Syawal, bulan apa? Dzulqa'dah, ya kan? Dzulqa'dah tidak ada puasa khusus. Ya. Nah, kita mau puasa apa enggak itu nanti Dzulqa'dah itu. Enggak ada puasa Arafah, enggak ada puasa apa? Asyura, ya kan? Dzulqa'dah itu tidak ada puasa khusus. Nah, tinggal maunya kita, mau puasa yang rutin 3 hari dalam sebulan, atau Senin dan Kamis, begitu. Ya, atau yang tadi disebut puasa Daud. Nah, ya kita upayakan karena kita Ramadan sudah biasa puasa, sebagai bentuk kesinambungan kita tadi mestinya juga Dzulqa'dah ada puasanya ya. Walaupun tadi 3 hari dalam sebulan. Ya. Atau sebagian daripada Senin dan Kamisnya. Biar kita nggak kosong Dzulqa'dah itu. Ya, diupayakan. Ya. Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah ini kembali ke puasa lagi. Walaupun juga tidak full. Disyariatkan puasa kalau Dzulhijjah sejak hari pertama sudah ya. Bahwa Nabi SAW menganjurkan ketika itu kepada Hafsah radhiyallahu anha, istri beliau, atau Hafsah menceritakan puasa Nabi ya. Ya. Beliau nggak meninggalkan puasa al-ashr. Al-ashr itu 10 hari pertama, terkecuali waktu Id ya. Afdolnya memang tanggal 8 hari, tanggal berapa? 9 hari Arafah, yaitu afdolnya. Paling afdol. Ya, bisa wah saya bisanya Arafah. Ya sudah. Syukur-syukur bisa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah apa? Muharram ya. Dzulhijjah bulan 12. Muharram kembali ada puasa lagi. Ya. Mau mengulang yang Ramadan boleh. Muharram itu boleh puasa full. Ya. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu puasa Muharram. Ya. Bukan satu Muharram untuk peringatan awal tahun, malah nggak ada. Puasa peringatan awal tahun nggak ada. Ya. Tapi yang ada adalah sebulan penuh Muharram atau pada tanggal 10-nya yaitu puasa Asyura plus tanggal 9-nya puasa Tasu'a. Ya. Nah, kita upayakan itu. Ya. Berikutnya Shafar. Shafar tidak ada puasa khusus. Kalau mau puasa ya kembali ke puasa rutin tadi. 3 hari dalam sebulan misalnya. Atau Senin Kamis. Atau Daud. Ya. Setelah Shafar, apa? Rabi'ul Awal. Juga tidak ada puasa khusus. Ya. Puasa kelahiran Nabi misalnya. Oh, enggak ada. Ya. Rabi'ul Tsani juga tidak ada puasa khusus. Jumadil Awal, Jumadil Tsani juga tidak ada puasa khusus. Jadi ini 4 bulan ini. Oh, selanjutnya Rajab ya. Rajab. Walaupun orang-orang pada puasa Rajab, tapi tidak ada hadits yang sahih yang menganjurkan puasa Rajab. Jadi ini 5 bulan berturut-turut tidak ada puasa khusus. Ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadi Al-Awal atau Jumada orang bilang
Jumada kalau di sana. Al-ula, kemudian Ats-tsaniyah, yang kedua, kemudian Rajab. Ini kosong dari puasa-puasa khusus. Jadi kalau mau puasa, ya tadi 3 hari dalam sebulan, Senin Kamis atau apa? Daud. Nah, berikutnya Sya'ban. Sya'ban sudah ada puasa, boleh full atau hampir full. Ya. Begitu untuk puasa Sya'ban. Kemudian kembali lagi ke Ramadan. Nah, walhasil kita upayakan ya, kita upayakan kebiasaan yang baik itu, begitu pula amalan yang lain. Nabi SAW mengatakan apa? Faedah daripada kerutinan dalam beramal. Kata beliau SAW, "Idza marida ar-rajulu aw safara, kutiba ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Bila seorang hamba sakit, aw safara atau safar, ya, pergi, sakit atau pergi yang menjadi penghalang, ya kan? Kutiba ma kana ya'maluhu, maka akan ditulis untuknya amal dia. Padahal dia enggak beramal karena sakit atau karena safar. Akan ditulis untuknya maka na ya'malu, yang biasa dia amalkan sahihan mukiman, ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Ya. Jadi sekalipun tidak beramal, tapi ditulis pahala dia beramal. Kenapa? Karena dia selama sehat, selama mukim, dia biasa, rutin, continue dalam beramal. Tapi kalau biasanya enggak pernah beramal amalan-amalan ketika sehat, ketika di rumah. Terus ketika safar malah ditulis. Ya enggak mungkin. Dari mana ditulis? Dia juga enggak pernah beramal ketika sehat. Ketika mukim juga enggak pernah beramal. Ya. Nah, di sini ada suatu hadis. Sudah maghrib atau belum? Sedikit ya. Kalau sudah waktunya azan bisa sambil membatalkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Nasa'i, "Ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin faghalabahu 'alaiha naumun." Tidak seorang pun takunu lahu salatun bilail, yang dia biasa salat di malam harinya, faghalabahu 'alaiha naumun, lalu dia ketiduran sehingga enggak melakukan salat itu, padahal biasanya salat. Illa kataballahu lahu ajra salatih, kecuali Allah akan tuliskan baginya pahala sholat, ya. Dianggap sholat dia, padahal ketiduran, nggak sholat. Tapi kenapa ditulis? Karena biasa. Tapi bagi orang yang biasanya tidur nggak pernah sholat, ya nggak ditulis, mau dari mana? Nggak ada catatan sebelumnya. Ya. Wa kana naumuhu shadaqah alaih. Wa kana naumuhu shadaqatan alaih. Dan tidurnya dia itu sedekah dari Allah untuk dia. Ya. Dikasih hadiah sedekah tidur, dia enggak keluar tenaga untuk sholat, tapi pahala sholat ada. Kenapa? Karena ini kebiasaan. Nah, inilah hasil daripada rutinitas dalam suatu amalan. Ya, ditulis kebaikan-kebaikan sekalipun tidak beramal karena kebiasaan. Nah, begitu pula kita ya. Ramadan ini banyak beramal, yang sedekah, yang baca Quran, yang zikir. Nah, ini juga bagaimana kita mempertahankannya walaupun dengan kadar yang tidak seperti ketika di bulan Ramadan. Tapi ada ya sisa-sisanya ya. Ya. Orang Jawa bilang ya ono tatune ya, ada bekasnya itu ada gitu loh. Jangan bersih ya. Dulu seperti ini Ramadan, selepas Ramadan bersih. Bukan. Harus ada bekas-bekasnya walaupun tidak seperti ketika Ramadan persis. Nah, itu yang kita harapkan. Ya mungkin itu yang bisa saya ingatkan diri saya dan kita semua. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menjalani ibadah-ibadah secara rutin dan makbul ya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin kita cukupkan karena sudah mendekati maghrib atau malah sudah maghrib. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.